Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putriana dengan NIM 184251072. Saya di sini akan mempresentasikan tugas fisika dasar 1. Berikut adalah soal-soalnya. Mari kita bahas satu persatu. Soal nomor 1 adalah dua buah vektor gaya F1 dan F2 bekerja pada suatu partikel. Vektor 1 memiliki komponen 3i plus 4j Newton, sedangkan vektor F2 memiliki komponen 2i plus 6j Newton. Hitunglah hasil perkalian skalar antara kedua vektor gaya tersebut. Nah, di soal ini ada dua vektor gaya F1 dan F2. Karena yang diminta adalah hasil perkalian skalar, maka kita akan memakai rumus dot produk. Nah, di sini digabungkan perkalian antara komponen X dengan komponen X dan komponen Y dengan komponen Y. Di mana di komponen X yaitu 3i dikali dengan 2, 3i dikali dengan 2i ditambah dengan komponen Y dikali komponen Y yaitu 4 kali 6. Di mana hasilnya 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 6 sama dengan 24, lalu dijumlahkan sama dengan 30 Newton. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal v0 yang memiliki komponen horizontal v0x sama dengan 30 meter per sekon dan komponen vertikal v0y-nya sama dengan 40 meter per sekon. Hitunglah besar kecepatan total bola tersebut tepat setelah bergerak selama 1 detik. Nah, G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, pada gerak parabola, komponen horizontal itu kecepatannya konstan karena tidak ada percepatan horizontal. Jadi Vx-nya tetap 30 meter per sekon. Sedangkan pada komponen vertikal, dia akan berubah karena gaya gravitasi. Jadi menggunakan rumus Vy sama dengan V0y plus GT. V0y-nya sama dengan 40, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan T-nya adalah 1 sekon, yang menghasilkan 30 meter per sekon. Selanjutnya, V totalnya adalah menggunakan rumus Pythagoras, yaitu V sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat, di mana Fx kuadratnya adalah 30 pangkat 2 plus 30 pangkat 2, menghasilkan akar dari 1800 sama dengan 30 akar 2. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu sebuah peluru ditembakkan dari koordinat 0,0 dengan kecepatan awal V0 sama dengan 100 meter per sekon dan sudut elevasinya sin theta sama dengan 0,8 dan cos theta sama dengan 0,6. Tentukan posisi peluru tepat pada saat komponen kecepatan vertikalnya telah berkurang menjadi setengah dari kecepatan vertikal awalnya. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, diketahui peluru ditembakkan dengan V0 sama dengan 100 meter per sekon. Dan di sini sin theta-nya 0,8, cos theta-nya sama dengan 0,6. Nah, kita akan mencari komponen awal V0x yaitu V0 cos theta. V0 V0-nya sama dengan 100 meter per sekon dikalikan cos theta yaitu 0,6 dan menghasilkan 60 meter per sekon. Sedangkan V0y-nya adalah V0 sin theta, di mana V0-nya sama dengan 100 meter per sekon, sin theta-nya adalah 0,8, maka menghasilkan 80 meter per sekon. Lalu diketahui setelah kecepatan vertikalnya menjadi setengah dari awal, yaitu maka rumusnya adalah Vy sama dengan setengah V0y min GT min GT. Ditulis setengah, V0y-nya adalah 80 meter per sekon, dikurangi 10 kali T. Nah, di sini 80 dibagi 2 adalah 40, lalu dipindah ruas ke sebelah kiri menjadi min 40 sama dengan min 10T. Untuk mencari T adalah min 40 dibagi min 10 sama dengan 4 sekon adalah waktunya. Nah, selanjutnya kita akan mencari posisinya. Posisi X yaitu menggunakan rumus V0X dikali T, yaitu V0X-nya adalah 60 meter per sekon dikali dengan waktunya adalah 4 sekon, menghasilkan 240 meter. Sedangkan posisi Y menggunakan rumus Y sama dengan V0Y, V0YT dikurangi setengah GT kuadrat, yaitu V0Y-nya adalah 80, sedangkan T-nya adalah 4, dikurangi setengah,
G-nya adalah 10 meter per sekon maka 2, dan T kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Dikalikan menghasilkan 320 dikurangi 5 dikali 16. Di sini menjadi 320 dikurangi 80 sama dengan 240. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu sebuah balok kayu bermasa 10 kg diletakkan di atas lantai horizontal yang kasar. Koefisien gesek statis antara balok dan lantai adalah 0,4 dan koefisien gesek kinitasnya adalah 0,3. Jika balok tersebut ditarik dengan gaya horizontal sebesar 35 Newton, tentukan besar gaya gesek yang bekerja pada balok tersebut. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Di soal ini, kita harus menentukan gaya gesek yang bekerja, tapi sebelum itu kita harus tahu apakah balok bergerak atau tidak. Maka di sini dicari gaya normalnya, N sama dengan M kali G, di mana M-nya sama dengan 10 kilogram dan G-nya sama dengan 10, dikali sama dengan 100 Newton. Selanjutnya adalah Fs maksimumnya, yaitu koefisien gesek statis yang bernilai 0,4 dikali gaya normal yaitu 100 sama dengan 40 Newton. Nah, karena gaya tariknya F sama dengan 35 Newton, itu kurang dari 40 Newton, maka Fs-nya 35 Newton yang dimana balok tersebut tidak bergerak. Jadi gaya yang bekerja adalah gaya gesek statisnya. Soal terakhir, soal nomor 5, yaitu 4 buah partikel identik, masing-masing bermassa 2 kilogram diletakkan pada titik-titik sudut sebuah persegi di bidang X, Y. Koordinat keempat titik tersebut adalah 0,0, 6,0, 6,0, 6,6, dan 0,6. Hitunglah koordinat pusat massa XM, YM dari sistem tersebut. Karena semua partikel identik, maka pusat massa sistem dapat dicari dengan rata-rata koordinat X dan koordinat Y. Nah, untuk yang XM, yaitu kita jumlahkan semua semua nilai X, lalu dibagi dengan 4. Karena ada 4 partikel, yaitu 0 plus 6 plus 6 plus 0 dibagi 4 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Nah, untuk sumbu Y, yaitu Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 dibagi 4. Di mana 0 ditambah 0 ditambah 6 ditambah 6 dibagi 4 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Jadi, eh, pusat massa pusat massa sistem berada di titik yang sama, yaitu 3,3. Demikian tugas presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.